Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Kepada Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena subscribe dari Bapak Ibu adalah motivasi bagi saya untuk terus berkarya dan berbagi informasi penting seputar pelaksanaan penerimaan P3K Guru. Oke, langsung saja sesuai judul. Video kali ini saya akan membahas ciri-ciri pengisian DRH dan unggah dokumen yang akan BTL pada saat tahap pemberkasan. Yang pertama, mari kita bedah terlebih dahulu untuk pengisian DRH-nya. Nah, pada tampilan layar ini sudah ada langkah pertama untuk pengisian data perorangan. Di sini bisa kita lihat ada data yang sudah terisi secara otomatis dan tidak bisa dirubah. Misalnya, nomor induk pendudukan, kemudian nama sesuai ijazah, nama KTP, tempat lahir KTP, tanggal lahir ijazah, dan tanggal lahir KTP. Kemarin ada yang bertanya, apakah jadi masalah jika nama KTP dan nama ijazah berbeda? Di video sebelumnya, sebenarnya saya sudah jawab, tapi di sini saya coba jawab kembali. Jika nama KTP dan ijazah yang berbeda, tidak akan menjadi masalah apabila perbedaan nama di KTP dan ijazah tersebut hanya sedikit. Kemudian ada yang bertanya lagi, jika nama ijazah pada kolom yang ini, pada saat pendaftaran ada kesalahan dalam penulisan. Misalnya hurufnya terbalik, seperti contoh pada tampilan layar ini. Nah, ini juga tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu. Yang penting pada saat penulisan nama, di bawah kolom nama KTP ini harus diisi dengan benar. Jika sampai salah juga, maka statusnya akan BTL. Kemudian untuk kolom yang saya tandai merah ini, jangan lupa untuk pengisiannya harus menggunakan tulis tangan dengan huruf kapital dan tinta hitam. Jika sampai lupa kolom tersebut ditulis tangan, maka status pemberkasannya BTL. Nah, kemudian bagaimana jika data tanggal lahir ijazah salah? Sementara pada saat pengisian DRH, tanggal lahir ijazah sudah terkunci dan tidak bisa dirubah. Kalau sampai terjadi seperti ini, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk menghubungi langsung instansi BKD-nya dan sampaikan ke instansi BKD-nya agar memperbaiki tanggal lahir ijazah yang salah tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu, saya rasa untuk pengisian data perorangan sudah sangat jelas. Jadi intinya apabila pengisian data perorangan Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang saya sampaikan, maka untuk pengisian data perorangan Bapak Ibu dipastikan aman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengisian alamat domisili dan keterangan lainnya. Saya rasa untuk pengisian alamat domisili dan keterangan lainnya sudah cukup jelas. Maka saya skip saja. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, pengisian data pendidikan. Untuk data pendidikan yang paling penting adalah pengisian data pendidikan yang kita gunakan pada saat melamar. Verifikator BKD maupun verifikator BKN akan berpedoman pada data yang kita isi seperti contoh pada tampilan layar ini. Jika ada yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka status berkasnya bukan BTL Bapak Ibu, melainkan TMS. Jadi khusus untuk kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, itu tidak bisa diperbaiki dan akan langsung di TMS-kan oleh verifikator BKN. Jadi TMS itu sama dengan gugur Bapak Ibu. Contoh singkatnya seperti ini. Misal nih, ketika di awal mendaftar, Bapak Ibu menggunakan ijazah, bukan menggunakan serdik. Jadi seperti kita ketahui bersama, untuk P3K Guru, Bapak Ibu bisa menggunakan serdik sebagai pengganti ijazah atau pendidikan untuk melamar formasi jabatan. Nah, di sini kita contohkan pelamar yang menggunakan ijazah atau kualifikasi pendidikan untuk melamar formasi jabatan dimaksud. Pada tampilan layar ini, contohnya jurusan atau pendidikan yang digunakan pada saat melamar adalah S1 akuntansi. Misalnya, S1 akuntansi tersebut digunakan untuk melamar formasi guru kelas SD. Dan ternyata pada saat seleksi administrasi, Bapak Ibu dinyatakan lulus dan berhak untuk ikut seleksi kompetensi. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi kelulusan administrasi bukan jaminan bisa aman pada tahap pemberkasan. Pada saat tahapan pemberkasan, maka kualifikasi pendidikan Bapak Ibu akan diverifikasi lagi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan.
Jadi berdasarkan contoh kasus ini, di mana pendidikan S1 akuntansi digunakan untuk melamar formasi guru kelas SD. Apabila ada yang seperti ini, maka bisa dipastikan status Bapak Ibu akan TMS pada saat verifikasi oleh BKN. Karena kualifikasi pendidikan dan formasi yang dilamar tidak sesuai. Jadi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Untuk lebih detail tentang linearitas atau kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan formasi jabatan yang dilamar, Bapak Ibu bisa lihat SE Dirjen GTK tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengisian data SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk data SD, SMP, dan SMA ini hanya sebagai pelengkap saja Bapak Ibu. Verifikator BKD maupun BKN tidak akan secara khusus untuk memeriksa data-data tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu yang ijazahnya paket A ataupun paket B serta paket C itu tidak akan jadi masalah. Kemudian jika pada saat kelulusan belum terakreditasi, maka untuk pengisian akreditasinya cukup diisi dengan tanda strip saja. Nah, saya rasa hal-hal yang akan membuat BTL ataupun TMS pada pengisian data pendidikan sudah cukup jelas saya sampaikan. Tapi apabila masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekarang saya lanjut untuk menjelaskan langkah ketiga, yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa untuk pengisian riwayat pekerjaan itu wajib diisi sama Bapak Ibu. Pengisiannya dibuat simpel saja. Misalnya menggunakan SK 3 tahun terakhir untuk pengisiannya ataupun menggunakan SK awal dan SK terakhir saja. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana jika pejabat penanda tangan pada SK berganti Pak? Misalnya untuk SK pengangkatan awal di tahun 2012 sampai dengan 2015 diterbitkan oleh kepala sekolah. Kemudian SK berikutnya yaitu tahun 2016 sampai dengan 2019 diterbitkan oleh kepala dinas. Dan yang terakhir SK tahun 2020 sampai dengan 2021 diterbitkan oleh bupati. Nah, jika kondisinya seperti ini, untuk pengisiannya bisa dibuat 3 kolom saja Bapak Ibu. Contohnya kolom pertama diisi data SK pengangkatan yang diterbitkan oleh kepala sekolah. Kemudian kolom kedua diisi data SK pengangkatan yang diterbitkan oleh kepala dinas. Serta kolom ketiga diisi data SK pengangkatan yang diterbitkan oleh bupati. Untuk menambahkan kolom pada pengisian riwayat pekerjaan, Bapak Ibu bisa mengklik menu tambah riwayat pekerjaan. Jadi saran saya untuk riwayat pekerjaan lebih baik diisi Bapak Ibu. Karena kalau sampai kosong, maka peluang pemberkasannya bisa menjadi BTL. Oke, kemudian kita lanjut ke pengisian data keluarga. Bagi peserta yang statusnya sudah bercerai, untuk pengisian data suami atau istri di sini harus tetap diisi. Nah, yang jadi masalah ketika sudah bercerai tapi belum memiliki akte cerai. Jika kondisinya seperti ini, maka status perceraian dari Bapak Ibu itu belum diakui secara sah oleh negara. Maka untuk pengisian data status perkawinan di sini masih menikah. Bagi peserta yang sudah bercerai dan sudah memiliki akte cerai, maka untuk pengisian data Bapak Ibu mertua boleh dikosongkan. Untuk pengisian data keluarga tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Bapak Ibu. Insya Allah jika datanya semua sesuai, maka status Bapak Ibu tidak akan BTL. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengisian data organisasi. Jadi untuk pengisian data organisasi bukan hal yang wajib. Jadi boleh dikosongkan oleh Bapak Ibu. Nah, yang penting adalah pengisian kolom keterangan lain-lain yang ada di bawah kolom data organisasi. Misalnya nomor SKCK, nama pejabat penandatangan SKCK harus diisi sesuai dengan SKCK yang kita miliki. Termasuk surat sehat jasmani dan rohani dan surat bebas nafkah. Jika ada kesalahan dalam pengisian data-data tersebut, maka status pemberkasannya akan BTL. Nah, itu tadi ciri-ciri atau contoh pengisian DRH yang akan BTL. Kemudian untuk ciri-ciri dokumen atau unggah dokumen yang akan BTL akan saya bagikan di video part 2. Untuk sementara sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.